Satu kesalahan utama ya, penting banget tapi dilakukan oleh para pejuang skripsi terutama, yaitu menentukan judul terlebih dahulu, habis itu kebingungan menentukan permasalahan dan pertanyaan penelitian. Nah, gimana sebenarnya untuk meramu antara judul, permasalahan penelitian dan pertanyaan penelitian? Nah, kali ini akan saya jawab ya. Teman-teman ya, kalian boleh saja menentukan dulu judulnya, atau saya lebih suka ya kalau kamu itu menentukan temanya dulu. Jadi bukan judul. Kalau judul seolah-olah kamu udah dipatok mati gitu judulnya. Misalnya tuh yang pendekatannya lebih suka kuantitatif ya, pengaruh variabel X dan Y terhadap Z gitu misalnya gitu ya. Nah kalau udah gitu nyusun permasalahannya jadi bingung gitu ya. Nah tetapi kalau kamu menyusun atau memilih tema besar dulu, kamu mau meneliti tentang apa gitu ya. Nah kamu bisa membahas atau mencari permasalahan penelitiannya ya. Misalnya nih, sekali lagi contoh soal misalnya apa ya, oke saya mungkin ketika ini video dibuat misalnya sedang atau ada kunjungan Kaisar Jepang ya, Kaisar Naruhito ke Indonesia ya. Nah ini wah, saya ingin membuat skripsi nih ya tentang hubungan Indonesia-Jepang misalnya. Nah kan tema besarnya itu. Kemudian wah, kalau tema besarnya itu masih terlalu luas ya. Gimana kalau saya fokus ke soal ekonominya, kerjasama ekonominya. Oke, tema besar kan sudah ketemu kan? Dibandingkan dengan judulnya ya. Kalau misalnya kamu juga menentukan tadi judulnya pengaruh kerjasama ekonomi Jepang bagi Indonesia gitu ya, boleh saja ya. Nah kalau kamu sudah tentukan judulnya seperti itu, tapi kemudian kamu bingung masalahnya apa ya gitu. Nah tapi kalau tema besar ya, temanya tadi hubungan Indonesia-Jepang di bidang ekonomi, kamu mikir apa aja ya kira-kira hubungan ekonomi Indonesia-Jepang selama ini, apa yang menarik diteliti ya gitu, ya kan? Bisa kayak gitu kan? Misalnya ada Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement, atau di situ ada MIDEC-nya ya. Ada juga mungkin apa manfaatnya dari IJPA itu, siapa yang diuntungkan. Nah, mungkin akan muncul gitu permasalahan bahwa selama ini Indonesia dan Jepang sudah melakukan hubungan kerjasama ekonomi yang sangat baik, misalnya melalui IJPA tersebut. Tetapi sepertinya kok manfaatnya bagi Indonesia nggak kelihatan gitu. Nah ini kan bisa kemudian ya, setelah ketemu permasalahannya seperti itu, baru bisa mengerucut kepada pertanyaan penelitian kan. Nah di sini maksudnya strategisnya menentukan tema dan juga bisa menggali permasalahan dan kemudian menentukan pertanyaan penelitiannya. Tentu yang paling penting atau yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana kamu menentukan permasalahan penelitian itu dari fenomena dunia nyata, kejadian sehari-hari yang relevan dalam hubungan Indonesia-Jepang, dalam kerjasama ekonomi khususnya, atau kamu menemukan gap dari penelitian terdahulu ya, dari literatur review yang ekstensif, dari bahan-bahan bacaan baik itu artikel ilmiah maupun buku-buku, dokumen. Nah, di situ kamu ketemu misalnya nih konsep kerjasama ekonomi gitu. Selama ini konsep kerjasama ekonomi ini walaupun namanya kerjasama yang harusnya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi kok justru hanya beberapa pihak saja atau satu pihak saja yang beruntung. Waduh, kalau udah kayak gitu nggak bener dong, namanya bukan kerjasama ya. Nah ini contohnya kayak gitu. Semoga ya jadi tidak bingung lagi kamu menentukan dulu judulnya ya, tapi kebingungan menentukan kemudian permasalahannya. Buat saya lebih baik coba cari dulu fenomena-fenomenanya, tema besarnya, kemudian bisa menentukan permasalahan ya.
Tentu ini hanya adalah salah satu cara ya. Tapi kalau kamu misalnya nih yang melihat video ini, oh tenang Prof, saya udah tahu judulnya ini, tahu masalahnya ini, oke-oke saja gitu. Tapi saya menjawab membuatkan video ini, materi video ini, bagi ada satu pejuang skripsi yang menanyakan seperti itu. Banyak sekali ya yang menanyakan judul saya ini, masalahnya apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang harusnya kamu jawab sendiri, karena itu adalah penelitian kamu, itu skripsi kamu gitu kan. Nah kalau misalnya kamu sudah ketemu permasalahannya, terus kamu menanyakan ya kepada saya atau kepada audiens di channel ini, permasalahan saya kayak gini, gimana ya gitu. Nah baru ada masukan ya. Karena kalau misalnya kamu bilang ditanyakan judulnya ini terus kemudian nanya ke kami, nanya ke saya permasalahannya apa, bisa saja permasalahan itu nggak cocok seperti yang kamu pikirkan. Dan menurut saya lebih memprihatinkan lagi karena kamu tidak berusaha mencari terlebih dulu masalahnya apa, baik dari gap di lapangan maupun gap di literatur. Gitu ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau kamu menilai ini manfaat, jangan lupa di subscribe, di like dan dibagikan kepada yang lainnya gitu, agar hal-hal klasik ini bisa selesai. Oke ya, saya yakin kamu semua bisa jadi sarjana. Ingat saya bikin video ya, 30 day challenge ya, 30 hari challenge 30 hari, tantangan 30 hari untuk menyelesaikan skripsi. Kalau kamu udah kepepet banget, ikutin tips-tips itu. Lihat aja di channel saya ini. Terima kasih banyak, sukses buat kamu semuanya. Kamu bisa jadi sarjana.